Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan mengulas dan mengkaji tentang masalah takut. Jadi takut itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, takut yang salah, dan yang kedua, takut yang benar. Takut yang salah ini dapat mengundang penyakit, terutama penyakit corona. Tidak hanya mengundang penyakit corona, bahkan bisa menyebabkan seseorang itu, kalau dia takutnya salah, menjadi meninggal dunia. Sebaliknya, kalau takut yang benar, itu dapat mencegah penyakit, khususnya mencegah corona. Dan tidak sampai di situ, kalau takutnya benar, dapat menyelamatkan seseorang dari dunia sampai ke akhirat kelak. Seperti biasa, akan saya sajikan dalam format PowerPoint yang divideokan. Mari kita ikuti pertemuan yang pertama. Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Hidup itu adalah pilihan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarkanlah dia kafir. Jadi mau beriman dipersilahkan, mau kafir dipersilahkan. Mau ikut pengajian dipersilahkan, mau tidak ikut pengajian pun dipersilahkan. Jadi hidup ini adalah pilihan, bukan takdir, tetapi pilihan. Kita dipersilahkan di muka bumi ini untuk memilih jalan menuju ke surga atau jalan menuju ke neraka. Jadi pilihan, jalan menuju ke surga atau ke neraka.
Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Jadi ada jamaah bertanya, "Ustaz, boleh jadi kami sebagai penuntut ilmu ini lebih dahulu nanti ke surga dibandingkan dengan Ustaz?" Jawabnya, bisa jadi kalau Ustaznya merasa sudah sampai. Bisa jadi juga Ustaz tersebut tidak masuk surga karena merasa pintar, merasa sudah sampai sehingga tidak belajar lagi. Nah, oleh karena itu siapapun dia wajib belajar dari buayan sampai menjelang kematian agar kita dimudahkan jalan kita ke surga. Nah, oleh karena itu semangat kita dalam menuntut ilmu ini, mengikuti kajian itu akan memudahkan kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pun pilihan. Dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti part yang pertama tentang takut yang salah dapat mengundang COVID, bahkan kematian. Jadi takut yang salah dapat mengundang COVID, bahkan kematian. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti uraian berikut ini. Apakah coronavirus dan COVID-19 itu? Ini sebagai menambah wawasan saja. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina, ya, pada tahun 2019. Nah, itu disebut dengan COVID-19. Kemudian terjadi sidang pendapat di tengah-tengah masyarakat. Ada yang meyakini bahwa COVID-19 itu adalah benar-benar wabah alami. Kemudian dia menjadi pandemi, menyebar ke berbagai negara. Ada yang berpendapat dan berkeyakinan seperti itu. Nah, ini yang pertama. Ya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa COVID-19 itu bukan virus, tetapi dia bakteri. Dan ia merupakan konspirasi atau persekongkolan besar pihak tertentu. Kemudian bukan pandemi, tetapi plandemi, yaitu sesuatu yang benar-benar direncanakan oleh pihak tertentu. Nah, ada juga yang berpendapat seperti ini. Nah, itu yang kedua. Bahkan ada juga entah itu bercanda atau apalah namanya, bahwa corona itu sudah ada di buku Iqra. Ya, buku Iqra jilid 1 sejak tahun 1990. Atau bahkan di dalam buku-buku pelajaran sekolah juga, ya, sudah diterangkan bahwa ini sudah disebutkan di buku Iqra seperti itu. Nah, ini buku Iqra-nya yang disusun oleh penemunya As'ad Humam, ya, pada tahun 1990. Ini bacaannya: Corona kholaqa zamana kadzaba. Jadi kata mereka, corona itu
tercipta pada zaman yang penuh dusta. Ini kalau dalam ilmu cocokologi, ya, cocok dicocok-cocokkan bisa saja. Karena memang sekarang ini zamannya zaman penuh dusta. Zaman banyak pembohongan dan seterusnya. Nah, ketika itulah corona itu muncul. Nah, ini kalau ilmu cocokologi istilahnya. Lalu sikap kita bagaimana ya? Kita harus fair, harus adil. Artinya, biarkanlah mereka berjalan pada kepercayaan masing-masing tentang COVID-19 tersebut. Yang percaya bahwa COVID ini ada dan itu alami, biarkan. Yang mengatakan ini sandiwara, ini rekayasa, ini pandemi, ya silakan. Jangan kita paksakan pemahaman kita kepada orang lain. Dan orang lain pun jangan memaksakan pemahaman dia terhadap kita. Jadi masing-masing saja. Nah, kalau saya mensikapinya begitu. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas hal itu lebih dalam, tetapi yang akan saya bahas di sini adalah tentang apa itu pengertian takut. Ya, takut itu bagaimana? Nah, takut yang salah dapat mengundang COVID bahkan kematian. Itu maksudnya apa? Ini kita akan gali. Nah, kemudian takut yang benar-benar, takut yang sebenarnya itu dapat mencegah COVID dan bahkan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Nah, itu bagaimana? Nah, saya lebih fokus ke sini. Mari berikut ini selanjutnya. Takut menurut pakar, ini lebih dahulu. Mari kita lihat takut menurut pakar itu apa? Menurut keilmuan, bahwa takut itu adalah salah satu jenis emosi manusia yang paling dasar dan kuat. Jadi setiap manusia itu yang waras, yang sehat, jasmani rohani, pasti dia punya takut. Nah, takut ini dapat melumpuhkan di satu sisi, melumpuhkan seseorang di satu sisi, tetapi juga dapat melangsungkan kehidupan manusia itu di sisi lain. Nah, yang melumpuhkan itulah takut yang salah. Yang bisa melangsungkan kehidupan manusia itulah takut yang benar. Jadi sekali lagi, takut ini memang merupakan jenis emosi manusia yang paling mendasar, paling mendalam, dan dia paling kuat. Kemudian berbeda dengan ketakutan. Ketakutan itu bisa disebabkan karena tekanan batin, karena masalah keluarga, karena kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi, dan karena mendengarkan dan melihat di TV berita tentang COVID-19 yang sangat mengerikan. Jadi timbul rasa takut. Diberitakan mati sekian, terpapar sekian, rumah sakit penuh. Jadi yang menyeramkan, yang mengerikan terus itu diberitakan di semua TV, di semua media. Sebagai akibatnya, ketakutan itu yang berkepanjangan itu akan berubah menjadi gejala gangguan mental seperti serangan panik, fobia, atau bahkan stres. Nah, karena ditakut-takutin terus ya jadi panik itu masyarakat. Panik, panik. Serangan panik itu apa maksudnya? Serangan panik atau panic attack adalah episode dari rasa takut yang amat sangat dan memicu reaksi fisik tertentu pada tubuh kita tanpa ada alasan yang jelas. Itu panik. Jadi ada suatu episode dalam diri seseorang itu rasa takut yang sangat luar biasa dikarenakan berita-berita yang dia lihat tadi, yang didengar tadi. Dia dengar terus seringnya itu bolak-balik satu hari itu entah 20 kali. Nah, itu seperti itu. Jadi dia mendengar itu sudah panik dulu. Nah, itu. Kemudian saat mengalami serangan panik tersebut, seseorang bisa benar-benar merasa ketakutan
seolah-olah nyawa sedang terancam. Padahal sebenarnya tidak sedang terjadi apapun yang akan membahayakan nyawanya. Jadi karena panik saja, ya, karena dibuat situasi seperti itu, jadi dia panik, ketakutan. Kemudian membuat seseorang itu merasa kehilangan kontrol diri, sehingga akhirnya berpotensi menyebabkan serangan jantung atau bahkan kematian. Jadi, dan kalau dia punya sakit jantung, ya jantungnya akhirnya bisa berhenti karena cemas. Imunitas tubuh turun, jantung berdegup kencang, panik, dia bisa mati lama-lama. Padahal setelah kondisi yang menyebabkan panik itu berakhir, maka serangan panik itu pun akan selesai dan normal kembali. Artinya, kalau tidak diberitakan hal-hal yang membuat panik itu, tetapi yang diberitakan itu yang baik-baik, dalam arti kata ya sudahlah, ini penyakit memang ada, sehingga masyarakat tenang, ini solusinya. Tidak usah diberitakan yang mengerikan itu. Selesai sebetulnya panik itu. Tapi selama itu tidak diberhentikan, ya panik terus makin panik. Makin panik masyarakat itu. Nah, inilah yang dikatakan definisi panik. Yang terkena serangan panik ini. Ya. Satu, jantung berdegup kencang dan tak beraturan. Panik dia, duda, duda, duda. Lalu berkeringat dia, keringat dingin bahkan. Setiap mendengar ambulan, dia berkeringat. Kemudian tubuh bergetar. Kenapa? Karena nggak makan, malas makan dia, nggak ada nafsu makan. Jadi ya lemas badannya, bergetar. Napas pun terengah-engah, karena jantungnya jadi tidak beraturan. Rasa seperti dicekik. Nah, kemudian nyeri dada atau dada terasa tidak nyaman, karena panik tadi. Lalu mual dan perutnya merasa tidak nyaman. Ya, angin, masuk angin dia karena nggak ada isi makanan. Kepala terasa pusing dan ingin pingsan. Lalu senantiasa sensasi mati rasa pun muncul dia. Lalu muncul rasa takut atau mati detik itu juga timbul, mati kali saya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, jika Anda merasakan gangguan kecemasan tersebut, lebih baik segera periksakan kondisi kesehatan Anda kepada dokter atau ustadz yang Anda percaya. Dokter atau ustadz yang Anda percaya. Itu penting, itu intinya itu. Yang memang dekat sama kita. Karena ustadz itu ada dua jalur kalau dalam hadis. Ustadz yang benar, ustadz yang salah. Enggak menutup kemungkinan dokter pun begitu. Ada dokter yang benar, ada dokter yang salah. Jadi kalau kita sudah punya kenalan yang dipercaya, ke situ kita konsultasi, periksakan diri kita. Bagaimana ini solusinya. Inilah ya yang dikatakan. Baik, itu tadi takut menurut pakar yang ujung-ujungnya bisa panik. Nah, sekarang mari kita lihat takut menurut syariat. Bagaimana takut menurut syariat? Perhatikan, yang pertama adalah takut tabi'i atau tabiat. Secara bawaan manusia itu, manusia punya rasa takut. Ini diterangkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqqabu fa'idhal ladzi istansarahu bil ams yastasrikhuhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Yang artinya, karena itu jadilah Musa di kota itu merasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir akibat perbuatannya yang telah membunuh laki-laki Kibti.
Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak minta tolong kepadanya. Musa berkata kepadanya, sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sesat, yang nyata kesesatannya. Jadi di sini diterangkan bahwa Nabi Musa itu ada rasa takutnya karena dia kemarin membunuh. Nabi Musa ini dibesarkan di istana Firaun. Satu ketika dia waktu masih bujangan itu, masih anak muda, dia keluar istana, dia lihat ada orang lagi berkelahi. Lalu yang satu ditolong, sehingga yang ditolongnya itu, orang yang lawannya itu dibunuhnya sekali tinju mati dia. Nah, jadi ada rasa takut dia. Nah, ini namanya takut secara tabiat. Wajar Nabi Musa juga punya rasa takut dia. Nah, ini jadi kita manusia juga punya rasa takut. Kalau kita bersalah, memang kita takut. Itu manusiawi. Nah, yang jadi masalah adalah dia berbuat salah, tidak ada rasa takut. Itu setan itu. Udah tahu dia salah, nggak takut dia. Tidak ada takutnya kepada Allah. Tidak ada takutnya akibat kesalahannya. Tidak ada takutnya akibat dosa-dosanya. Nah, itu setan namanya. Jadi kalau kita berbuat salah, lalu kita takut, nah itu wajar, itu manusiawi. Nah, sehingga kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan kita tersebut. Ini takut menurut syariat yang pertama. Takut kepada manusia atau kepada makhluk. Nah, takut jenis ini hukumnya haram, tercela, bahkan dapat dikategorikan menjadi perbuatan syirik mempersekutukan Allah. Contohnya, disuruh mencurangi laporan keuangan oleh bosnya. Ia lakukan hal tersebut. Kenapa? Karena takut pada bosnya, takut dipecat. Kalau nggak saya ikuti ini perintah atasan saya, nanti saya dipecat. Ah, udahlah. Nah, ini takut kepada manusia dan ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Di sinilah kita diuji. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang membangkang. Jadi di sini kita tidak boleh takut kepada manusia. Takutlah kepadaku, kata Allah. Baik. Ketiga, takut kepada syaitan. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Oleh karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi tolak ukur orang yang betul-betul beriman itu kemana dia takutnya. Kalau takut kepada syaitan, takut kepada para pengikut syaitan, tidak kepada Allah, itu bukan beriman. Tapi kalau takutnya kepada Allah, itu beriman. Inilah, jadi takut kepada syaitan ini adalah takut yang salah. Takut kepada manusia, takut yang salah. Tidak takut berbuat dosa, itu pun takut yang salah.
Jadi hati-hati kita jangan sampai terjebak takut yang model ini. Keempat, ini yang benar, takut kepada Allah. Dalam bahasa Arab, takut kepada Allah disebut dengan al-khasyah. Sedangkan takut kepada selain Allah adalah al-khawf. Sementara itu ketika dilafalkan dalam bahasa kita, baik ketika takut kepada Allah ataupun takut kepada makhluk, dengan satu kata saja yaitu takut. Padahal kalau menggunakan bahasa Arab akan tampak jelas perbedaannya. Jadi takut kepada Allah namanya khasyah, takut kepada makhluk namanya khauf. Baik ya, mari kita lihat firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya tidak nampak oleh mereka. Mereka akan memperlihatkan ampunan, memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, nah, mereka itulah yang akan memperoleh ampunan. Kalau takut kepada Allah, mendapat ampunan. Tapi kalau takut kepada selain Allah, nah itu musyrik hukum. Jadi takutlah. Apa yang ditakuti? Azab Allah. Baik azab dunia, azab kubur, azab akhirat. Nah, jadi kalau tidak takut kepada itu setan. Naudzubillah, banyak manusia di akhir zaman ini yang tidak takut kepada Allah. Sehingga dia berbuat semaunya. Namanya tidak takut kepada Allah. Takut menurut aliran Jabariyah, takut menurut aliran Qadariyah, dan takut menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini kita lebih spesifik lagi, lebih mengkerucut sekarang. Ya, mari kita lihat takut Al-Jabariyah, takut Qadariyah, takut menurut Ahlu Sunnah. Aliran Jabariyah. Apakah Jabariyah itu? Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabbaro yang mengandung arti memaksa atau mengharuskan. Jadi, memaksa atau mengharuskan. Ya, melakukan sesuatu. Itu namanya jabbar. Memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Nah, salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-jabbar, yang berarti Allah Maha Memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah itu adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, adalah manusia itu mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Aliran Jabariyah ini lahir di Khurasan, di Iran, ya, pada paruh pertengahan abad kedua Hijriah atau abad ke-8 Masehi, yang dipelopori oleh Ja'ad. Ini wafat pada tahun 124 Hijriah atau 724 Masehi. Jadi ini yang dikatakan aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah itu semua perbuatan manusia itu adalah atas kehendak dan izin Allah. Gitu. Jadi semua disandarkan kepada Allah. Siapa yang makan? Allah. Siapa yang tidur? Allah. Jadi kita ini semua ini bergerak, kita ini adalah Allah. Nah, apa dalil nakli yang mereka pakai? Dalil nakli itu artinya dari Quran dan hadis. Dari dalil syariat, apa yang mereka jadikan landasan? Yang pertama ini Allah berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Jadi apa yang kita lakukan itu semua adalah atas gerakan Allah. Jadi kita cuman wayang. Semua ini gerakan Allah. Mau baik, mau buruk itu semuanya Allah. Nah seperti itu orang-orang Jabariyah. Berdasarkan ayat ini mereka tafsirkan begitu. Nah juga dalam firman yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Dan bukanlah kamu melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ini. Jadi Allah yang melempar, bukan kita. Kita ini digerakkan oleh Allah. Ini menurut orang-orang Jabariyah. Dari secara akli, secara akal mereka, yang menjadi dasar adalah pertama, makhluk tidak boleh mempunyai sifat sama dengan sifat Tuhan. Dan kalau itu terjadi berarti menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Tidak boleh. Nah, ini kata mereka. Mereka menolak keadaan Allah maha hidup, maha mengetahui. Karena manusia juga hidup dan berpengetahuan. Jadi mereka tidak mengakui Allah itu maha hidup. Kenapa? Sama manusia juga hidup. Allah itu maha mengetahui, sama juga manusia mengetahui. Jadi mereka menolak itu. Nah, jadi mereka hanya mengakui dan meyakini kepada Allah yang maha kuasa. Allah maha berbuat, Allah maha pencipta, makhluk tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Allah maha kuasa, manusia nggak ada sifat kuasa. Allah maha berbuat, manusia tidak bisa berbuat, itu semua perbuatan Allah. Allah maha pencipta, manusia nggak bisa mencipta, itu semua Allah mencipta. Jadi ini kata orang-orang Jabariyah. Jadi kita ini adalah wayang, semuanya itu adalah Allah. Kekuasaan sedikit pun manusia tidak mempunyai kemampuan atau istita'ah sedikit pun. Semuanya adalah karena Allah itu. Nah, perbuatan yang tampak lahir pada manusia bukan perbuatan manusia itu sendiri, tapi itu semua adalah perbuatan Allah. Semua perbuatan terjadi pada makhluk adalah perbuatan Allah, dan perbuatan itu disandarkan kepada makhluk hanya penyandaran majaz semu. Ya, manusia itu misalnya berjalan, itu bukan aslinya. Cuman istilah saja, majaz saja, semu. Kalau aslinya itu Allah yang menjalankan. Allah yang sedang berjalan. Air mengalir. Itu air mengalir di sungai itu. Itu bukan airnya yang mengalir, tapi Allah yang mengalirkan, dialirkan sama Allah. Begitu juga kita manusia. Kemudian batu bergerak, ada batu bergerak bergeser. Itu bukan batunya bergerak, tapi Allah yang menggerakkan itu. Kemudian matahari terbit dan tenggelam. Itu bukan dengan terbit sendirinya, tenggelam tidak, tapi Allah yang menerbitkan, Allah yang menenggelamkan. Inilah akidah Jabariyah ini. Nah, biji-bijian itu tumbuh, bukan biji itu yang tumbuh, tapi Allah yang menumbuhkan biji-bijian itu. Ini dalil akal yang mereka gunakan. Ya, kelompok Jabariyah ini. Aliran Jabariyah begini. Kami tidak takut pada corona. Ini orang-orang Jabariyah ini. Ya, tidak takut kepada corona. Kami hanya takut kepada Allah saja. Semuanya sudah ditakdirkan Allah. Mereka percaya secara membabi buta terhadap takdir. Sudah kita pasrah aja, itu semua takdir sudah. Tidak ada gunanya ikhtiar, tidak ada gunanya doa. Percuma kita ikhtiar, percuma pakai masker, percuma jaga jarak, nggak ada gunanya itu, nggak ada doa. Semuanya sudah ditakdirkan, terima saja. Nah, begitu orang Jabariyah keyakinannya. Nah, karena manusia itu seperti wayang, ya jangan terima aja, seperti wayang. Sehingga kata mereka, untuk apalah sekolah tinggi-tinggi?
Nanti kalau ujung-ujungnya jadi pedagang juga, betapa banyak orang tamat S2, tamat S3, ujung-ujungnya apa? Jualan. Kan percuma kita usaha, nggak ada gunanya. Berdoa udah capek kita berdoa, kok nggak dikabul-kabul ya? Nah, berarti percuma berdoa, nggak perlu berdoa. Kenapa? Sudah ditakdirkan saya nggak bakal dapat. Ini orang Jabariyah dan ini adalah sesat. Ini takut yang sesat. Ya, ini orang Jabariyah seperti itu. Nggak ada takutnya, karena semua sudah dipasrahkan kepada Allah. Nggak perlu ikhtiar, nggak perlu doa. Dan ini adalah sesat. Tapi di masyarakat ada orang yang seperti ini. Bertobatlah, ya, bertobatlah. Baik, ini takut yang salah. Takut yang salah menurut aliran Qadariyah. Ini lawan nih. Apakah Qadariyah itu? Secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu qadaro yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Itu Qadariyah. Adapun secara terminologi, ya, istilah Qadariyah itu adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindak tanduk manusia diintervensi oleh Allah. Tidak diintervensi maksudnya. Tidak diintervensi oleh Allah. Jadi manusia itu bebas melakukan, Allah tidak campur tangan di sana. Lawan dari Jabariyah tadi. Nah, aliran-aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya sendiri. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Mau sukses, ya berbuat. Kalau nggak berbuat, ya tidak sukses. Nah, sehingga kalau sukses, wah siapa dulu? Saya. Orang yang aktif, orang yang profesional, orang yang semangat. Pertolongan Allah nggak ada hubungannya sama Allah. Ini orang-orang Qadariyah seperti itu. Lawan dari Jabariyah tadi. Ya kalau Jabariyah itu terserah Allah tadi sudah takdirkan. Kalau ini tidak. Ya tergantung kita. Ini. Nah, kemudian aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Ya, itulah namanya free will dan free act. Tergantung kehendak kita dan tergantung perbuatan kita. Ya, kalau kita mau sukses, ya berusaha. Kalau enggak, ya enggak dapat. Ya dapat atau tidaknya tergantung kita. Allah enggak ada hubungan. Begitu kata mereka begitu. Ini orang Qadariyah. Istilah Qadariyah ini dinisbatkan kepada paham pengingkaran terhadap takdir, tidak percaya pada takdir. Segala sesuatunya adalah atas usaha manusia itu sendiri. Takdir itu tidak ada. Kalau Jabariyah tadi berserah kepada takdir secara membabi buta. Kalau Qadariyah menolak takdir. Ini orang-orang Qadariyah seperti itu. Banyak di masyarakat tanpa sadar pemahamannya ada yang Qadariyah, ada yang Jabariyah. Makanya kalau ikuti pengajian nanti insya Allah dia bisa membedakan. Ya. Kemudian sejarah lahirnya aliran Qadariyah ini tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Ya. Akan tetapi menurut sebagian pakar bahwa pertama kali Qadariyah itu muncul oleh Ma'bad al-Jauhani dan Hilal ad-Dimashqi, ya, sekitar tahun 700-an Hijriah. 700-an Hijriah. Ya, 70-an Hijriah atau 689 Masehi, tahun 70-an Hijriah. Ini, munculnya seperti itu. Yang dijadikan dasar oleh aliran Qadariyah ini. Pertama, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi tergantung orang itu. Kalau orang itu tidak mau berubah, ya tidak berubah. Tapi kalau orang itu mau berubah, pasti berubah. Begitu mereka pakai kata pasti. Ini orang-orang Qadariyah nanti berbeda dengan Ahlus Sunnah, berbeda nanti. Belakangan. Ini orang Qadariyah dulu kita lihat. Satu. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ya orang itu berbuat kejahatan, menganiaya diri, ya mereka yang berbuat. Tidak ada hubungannya kepada Allah. Makanya mereka minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Nah, jadi tergantung manusianya. Kalau dia berbuat jahat bertobat, ya yang berbuat jahat itu ya manusianya. Allah tidak ikut andil di situ. Ini menurut orang-orang Qadariyah. Ya, dalil Al-Qur'annya. Namanya dalil naqli. Naqli yang dijadikan dasar aliran Qadariyah secara akal. Apa kata mereka? Jika perbuatan manusia itu diciptakan atau dijadikan oleh Allah, mengapa manusia diberi pahala jika berbuat baik dan disiksa jika berbuat maksiat dan dosa? Bukankah yang berbuat atau menciptakan perbuatan itu adalah Allah itu sendiri? Ini membantah pemahaman Jabariyah tadi. Nah, berarti tidak ada hubungan perbuatan manusia dengan Allah. Ya, manusia itu berbuat yang murni manusia itu berbuat. Makanya Allah balas kalau dia perbuatan baik dengan kebaikan. Allah siksa kalau manusia itu berbuat dosa, kalau tidak bertobat. Nah, ini pemahaman orang-orang Qadariyah. Nah, kemudian jika demikian halnya berarti Allah itu tidak bersikap adil terhadap manusia, sedang manusia itu sendiri adalah ciptaannya. Nah, kalau mereka katakan bahwa ini dalil mereka, kalau perbuatan manusia itu ada intervensi Allah, berarti Allah itu tidak adil. Nah, oleh karena itulah, karena manusia itu berbuat, ya maka Allah balas dengan perbuatannya. Melihat bahwa terdapat ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil akli menjadi landasan kedua golongan tersebut, baik Jabariyah maupun Qadariyah, tidak mengherankan. Sekalipun penganjur paham Jabariyah dan Qadariyah telah lama meninggal, akan tetapi masih terdapat di kalangan kaum muslimin yang mengikuti keyakinan mereka tersebut. Banyak, tanpa sadar kadang-kadang. Nah, dalam sejarah teologi Islam selanjutnya, paham Qadariyah dianut oleh kaum Mu'tazilah. Kalau sekarang kaum liberal. Ya. Ini orang-orang Qadariyah yang mengedepankan akal dan usaha serta keinginan. Sedangkan paham Jabariyah moderat masih terdapat dalam kalangan kaum muslimin lainnya. Ya, yang mereka itu betul-betul semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Qadariyah itu bagaimana? Pertama, terlalu takut terhadap penyakit. Dalam hal ini corona. Jadi orang-orang Qadariyah takut sekali sama corona. Sampai-sampai takutnya seperti tadi itu menimbulkan panik. Nih, ya. Takut berjabat tangan dengan orang lain. Salaman itu pakai tinju atau pakai isyarat begini. Padahal isyarat begini bukan ajaran Islam. Ini dari agama lain. Ya. Kalau dalam ajaran Islam itu, kalau pakai isyarat cukup angkat tangan seperti kita istislam kepada Hajar Aswad. Begitu. Jadi takut mereka, karena takut menular nanti.
Nah kemudian selalu curiga pada orang lain, dikhawatirkan membawa virus. Jadi bawaannya curiga aja sama orang. Wah, jangan-jangan dia dibawa virus. Suuzon. Jangan dekat-dekat, nanti ketularan. Udah jangan keluar-keluar, jangan ketemu orang, jangan bergaul, jangan ke masjid, jangan ke musola. Bapak udah tua. Nah, seperti itu orang Qadariyah itu takut banget dia. Curiga sama orang. Kemudian dengan penuh keyakinan sholat itu harus berjalan. Padahal di rumah Allah sudah berwudu. Kalau masuk ke rumah Allah dijamin oleh Allah. Sudah berwudu, bersih, ini rumah Allah ya. Di rumah Allah. Nabi mengatakan rapatkan, luruskan, jangan kasih celah sama setan. Tapi dia sengaja berikan tempat setan. Di rumah Allah ya. Bukan di pasar, bukan di luar. Di rumah Allah. Yang sudah yakin orang masuk ke sana itu bersih, berwudu. Nah, ini dengan penuh keyakinan dia. Nah ini juga bisa termasuk pemahaman Qadariyah nanti jadi. Kalau di rumah Allah itu mestinya yang kita terapkan adalah protokol syariat. Ya, dengan penuh keyakinan harusnya. Nah jadi ini hati-hati. Kemudian berkata tidak ada hubungan agama dengan kesehatan. Agama, kesehatan. Ya, jangan dikait-kaitkan agama dengan kesehatan. Nggak ada hubungan. Ini orang-orang Qadariyah, orang-orang liberal kayak begitu. Kemudian tidak perlu berdoa, yang penting itu usaha. Makanya kalau kita lihat spanduk misalnya, 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mana doanya? Nah tidak ada doa. Harusnya doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Beribadah mendekatkan diri kepada Allah, mestinya begitu. Tapi ini tidak. Jadi terlalu yakin dia dengan usaha itu. Nah kemudian takdir itu tidak ada, semuanya tergantung kita. Tidak ada takdir. Ya, kalau kita berlaku nama takdir maka kita jadi malas kata mereka. Semuanya tergantung usaha kita. Nah, inilah orang-orang Qadariyah dan ini adalah sesat. Hati-hati. Jangan sampai kita terpengaruh. Ya, kalau sudah sempat terpengaruh, mari pelan-pelan coba merenung kita. Dalam bab yang pertama ini, pertama takut yang salah dapat mengundang penyakit. Di antaranya corona. Takut yang salah itu adalah panik tadi, yang berlebihan takutnya. Ya santai aja sebetulnya. Yang kedua, aliran Jabariyah tidak sedikit pun takut kepada penyakit atau corona, karena semuanya adalah sudah ditakdirkan Allah dan kita wajib menerima bulan-bulan takdir itu. Ini adalah sesat. Nah, kemudian aliran Qadariyah sangat takut kepada penyakit corona. Oleh karena itu mereka terlalu percaya penuh dengan usaha. Menomor sekiankan doa, ini adalah sesat. Bahkan tidak perlu doa kata mereka. Yang penting ikhtiar kita paling utama. Ini namanya Qadariyah. Nah, lalu bagaimana takut yang benar itu? Ikuti kajian pada part yang kedua, insya Allah. Dan hanya Allah lah yang maha mengetahui tentang yang benar itu yang belum subscribe, like, and share, kami tunggu ya dukungannya. Kemudian kritikan, saran, pertanyaan hubungi di nomor ini. Dan untuk melihat video kajian lainnya, silakan diketik di YouTube Ustadz Arifin Purba Official. Ini video ini adalah video yang ke-61. Sudah 60 video saya upload. Banyak videonya. Ya. Nah, kemudian insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada part yang kedua. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.